Ada pepatah yang mengatakan, begitu Anda memiliki keyakinan, Anda akan mendapat kekuatan yang merubah segala sesuatu menjadi mungkin. Sama halnya dengan si bocil yang satu ini. Hei, si bocil. Film bergenre komedi drama war ini dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Alejandro Monteverde, mengantongi rating sebesar 7,4 dari IMDb dan mengisahkan tentang seorang anak yang memiliki keyakinan kuat untuk membawa ayahnya kembali. So, tanpa berpusing-pusing lagi, ladies and gentlemen, this is it, Little Boy. Hold up. Film ini berkisah pada saat yang bersamaan dengan Perang Dunia Kedua, berlatarkan sebuah desa bernama O'Hare yang bertempat di California, Amerika Serikat. Kita berfokus pada kisah seorang bocah yang bernama Piper. Piper sendiri adalah anak kedua dari pasangan James dan Emma Busby. Piper adalah seorang anak yang memiliki tubuh pendek dan sering dibully oleh teman-temannya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bahkan, Piper tidak mempunyai teman sama sekali di sekolah. Namun, ada seseorang yang sangat dipersegani, yaitu ayahnya sendiri. Hubungan Piper dan ayahnya sangatlah dekat. Mereka saling menyayangi satu sama lain dan selalu bermain, pergi, dan tertawa bersama-sama. Bahkan Piper ingin menjadi seperti ayahnya kelak ketika ia dewasa. Pada masa itu, perang masih berlangsung. Jadi, setiap keluarga diwajibkan mengirim satu orang laki-laki dewasa untuk pergi perang dan dikarenakan London, yaitu kakaknya Piper, sudah cukup umur dan bagus secara fisik dan mental, dia pergi mendaftarkan diri untuk mengikuti perang. Namun, London tidak dapat mengikuti perang dikarenakan kakinya terlalu kecil, dan London pun pulang dengan rasa kecewa karena tidak dapat pergi berperang. Nanti kita akan diperlihatkan alasan mengapa London tidak diikutsertakan sebagai seorang prajurit perang karena kakinya yang kecil. Hingga suatu ketika, hari di mana para prajurit wajib militer akan pergi berperang, dan di sana kita diperlihatkan James ayahnya yang menggantikan London untuk pergi berperang. Tentunya mereka sangat sedih akan hal itu, terutama si Piper. Piper sangatlah sedih dan memeluk James sebelum ia pergi dan kepergian pun tak terelakkan. Hari demi hari pun berlalu, terlihat seorang militer datang ke rumah Emma Busby dan dia adalah Kolonel Bob. Ini orangnya. Kolonel Bob membawa kabar yang terbilang buruk. Pasalnya, James Busby bersama para anggota militer lainnya telah dikepung oleh tentara Jepang. Namun, belum diketahui secara pasti kondisi James. Apakah dia sudah mati atau bisa saja dia dijadikan tawanan perang. Mendengar akan hal tersebut, mereka sangat sedih, terutama Piper yang dikenal begitu dekat dengan ayahnya James. Untuk menghibur Piper, ibunya menyuruh London pergi membawa Piper menonton pertunjukan seorang magician atau pesulap yang tak lain adalah Ben Eagle. Scene berpindah pada pertunjukan Ben Eagle. Seperti pertunjukan sulap pada umumnya, Ben Eagle sang pesulap menunjuk Piper dan menyuruh ia untuk menggerakkan botol tanpa menyentuhnya. Walaupun ia ditertawakan oleh teman-temannya, dengan penuh keyakinan Piper berhasil menggerakkan botol tersebut tanpa menyentuhnya. Wow! Sejak saat itu, Piper sangat terobsesi dengan Ben Eagle. Bahkan ke gereja sekalipun, Piper membawa majalah Ben Eagle. Pada saat di gereja, secara kebetulan si pastor berkhotbah mengenai keyakinan. Pastor berkata, meski hanya ada keyakinan sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Sama seperti David kecil yang mengalahkan Goliat yang berpostur raksasa dengan keyakinannya. Jadi, tidak ada yang mustahil. Dengan keyakinan, kita dapat menghentikan perang dan mengembalikan orang-orang tercinta. Sejak hari itu, Piper merasa termotivasi dan ingin melakukan sesuatu agar dapat menghentikan perang dan dapat membawa kembali ayahnya yang pergi berperang. Kemudian kita diperlihatkan Piper sedang berada di suatu Indomaret dan mengambil sebuah biji mustard atau biji sesawi yang diyakininya sumber kekuatan untuk membedakan gunung. Dan tanpa sengaja Piper menabrak seorang om-om seorang Jepang bernama Hashimoto yang tinggal di kota itu. Penjelasan singkat, pada masa itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Kala itu Amerika sedang berperang melawan Jepang. Jadi, makanya si Piper ini takut pas melihat Hashimoto. Oke, lanjut. Karena takut, Piper langsung pergi dan melaporkan hal tersebut kepada London, bahwa ada orang Jepang di Indomaret itu. Mereka pun pergi menghampiri Hashimoto.
Sejak saat itu mereka menyusun rencana untuk menyerang orang Jepang itu. Ini dikarenakan ayah mereka hilang, entah is dead atau dijadikan tawanan perang dikarenakan pergi berperang melawan Jepang. Itulah sebabnya mereka membenci si Hashimoto ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Piper dan London pergi ke rumah Hashimoto. Lalu London menyuruh Piper untuk melempari jendela rumah Hashimoto dengan menggunakan sebuah batu. Kemudian London berniat ingin membakar rumah Hashimoto dengan bom Molotov kayak di PUBG. By the way, ID kalian berapa? Biar bisa mabar. Aduh. Tetapi sayangnya ia malah terjatuh. Setelah London terjatuh, saat itulah bahwa ia menyadari mengapa kaki kecil tidak diterima untuk masuk dalam militer. Kemudian Sin berpindah ke penjara di mana London dihukum atas kejadian semalam. Tak ketinggalan, si Piper pun turut dihukum. Lantaran masih kanak-kanak, maka Piper dibawa oleh ibunya ke gereja dan dibina di sana. Kemudian Piper pergi menemui Pastor Crispin yang sebelumnya berkhotbah tentang keyakinan dan menceritakan kepada Pastor Crispin bahwa ia dapat memindahkan botol setelah diajari oleh Ben Eagle sang pesulap. Dan sekarang Piper ingin belajar cara memindahkan gunung. Lalu Pastor Crispin mengatakan bahwa itu hanyalah fantasi sulap belaka. Tak lama Pastor Oliver menyela pembicaraan mereka dan menyuruh Pastor Crispin pergi. Mendengar bahwa Piper dapat memindahkan botol, Pastor Oliver pun mengambil sebuah botol dan menyuruh Piper untuk memindahkan botol tersebut. Lalu Pastor Oliver mengambil botol tersebut dan memindahkannya lalu berkata kepada Piper, "Keyakinanmu lah yang membuatku memindahkan botol itu." Kemudian Piper mengeluarkan dan menunjukkan biji master itu kepada Pastor Oliver dan menanyakan mengenai kekuatan yang ada pada biji master tersebut. Pastor Oliver berkata, "Itu benar adanya, tetapi semuanya itu tergantung Tuhan Sang Maha Penggerak." Tak lama kemudian, pastor pun memberikan selembar kertas, yaitu suatu ancient list atau daftar kuno, yang jika dilakukan semua yang ada di daftar, maka keyakinannya akan bertambah kuat. Dan jika keyakinannya bertambah kuat, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Daftar yang pertama yaitu, beri makan yang lapar. Yang kedua, beri tempat tinggal para tunawisma. Yang ketiga, kunjungi mereka yang dipenjara. Yang keempat, beri pakaian yang telanjang. Yang kelima, kunjungi yang sakit. Yang keenam, kuburkan yang mati. Kemudian Pastor Oliver menambahkan satu daftar lagi, dan syaratnya adalah berteman dengan Hashimoto, si orang Jepang itu. Walaupun pertama dianggap sangat tidak mungkin, tetapi karena Piper ingin mengembalikan ayahnya, Piper pun rela melakukannya. Piper memulai tugasnya dengan pergi ke rumah Hashimoto. Piper berusaha untuk berteman dengan Hashimoto. Berbagai cara Piper lakukan, mulai dari meminta maaf pada Hashimoto, sampai memberikan sebotol soda, dan pada akhirnya mereka pun berteman. Kemudian, si Piper menunjukkan daftar kuno tersebut kepada Hashimoto untuk membantunya menyelesaikan semua daftar yang ada satu persatu. Pertama-tama, Piper memutuskan untuk pergi mengunjungi kakaknya London yang berada di penjara, dan London pun mengetahui bahwa Piper berteman dengan Hashimoto, dan kemudian London pun marah dengan Piper. Kedua, Piper menjenguk orang sakit. Orang sakit yang dijenguknya yaitu tentara korban perang. Sesampainya di kamar pasien korban perang, Piper pun menyapanya dan memberikan majalah Ben Eagle sang pesulap untuk menghibur si om-om korban perang ini. Yang ketiga, Piper memberikan tempat tinggal kepada Tikap yang merupakan seorang tunawisma yang bekerja sebagai seorang mekanik di bengkel ayahnya Piper. Next, daftar yang keempat, Piper pergi ke suatu tempat di mana di sana terdapat banyak mak-mak yang tentunya tidak sedang nobar ikatan cintoy sambil mas'al, aduh. Melainkan ia belajar merajut di sana. Dan setelah menyelesaikan rajutannya, Piper memberikannya kepada seorang ibu hamil, yaitu dalam artian memberikan pakaian kepada si bayi yang telanjang dalam kandungan tersebut. I think the baby's gonna like it. Thank you.
Tertinggal 2 tugas yang belum diselesaikan si Piper. Keesokan harinya, Piper and family kedatangan tamu yaitu Dr. Fox dan anaknya yang bernama Freddy. By the way, si Freddy ini adalah temannya si Piper. Si Freddy ini juga sering membuli si Piper. Emang dasar si Freddy nih. Lanjut. Kemudian Dr. Fox menawarkan untuk membebaskan London dari penjara. Dan setelah London bebas, mereka pun makan bersama dengan Dr. Fox dan Freddy untuk merayakannya. Usut punya usut, si Dr. Fox ini suka sama ibunya si Piper. Itulah mengapa ia mau membantunya. Ya, bisa bilang untuk memuluskan misinya. Bener-bener si buaya nih. Lanjut, si Freddy yang sering membuli Piper secara diam-diam pergi ke kamarnya Piper dan mengambil daftar kuno milik Piper. Piper pun hanya bisa pasrah karena ukuran badan yang sangat jauh. Dengan hati yang sedih, Piper pun pergi ke rumahnya Hashimoto dan menceritakan kepada Hashimoto bahwa Freddy telah mengambil daftar kuno miliknya. Lalu, Hashimoto menceritakan tentang sebuah kisah legenda di Jepang, bagaimana seorang pemuda berbadan kecil yang bernama Masao Kume berhasil mengalahkan musuhnya yang berukuran jauh lebih besar darinya dengan menggunakan racun kalajengking yang ia siapkan sebelumnya. Keesokan harinya, Piper memberanikan diri untuk pergi menemui Freddy dan mengambil daftar kuno miliknya yang diambil Freddy kemarin. Terlihat juga Piper membawa tas perkakas kunci milik ayahnya. Sesampainya ia di sana, Piper meminta agar Freddy segera mengembalikan daftar kuno miliknya. Tak disangka, si Freddy malah merobek kertas daftar kuno tersebut di depan Piper. Seketika itu juga, Piper tak kuasa menahan emosinya dan langsung mengayukan tas yang ia pegang tepat ke wajah si Freddy. Mamam. Lanjut, Piper berhasil mendapatkan kembali daftar kunonya dan ingin menyelesaikan misinya, yaitu memberikan makan kepada orang yang lapar. Lalu ibunya menyarankan untuk mengundang temannya makan di rumah. Kemudian Piper pergi mencari teman agar mengundangnya makan di rumahnya, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu Piper memutuskan untuk mengundang Hashimoto untuk datang ke rumahnya dan makan bersama. Sesudah makan bersama, tiba-tiba London pun datang dengan shotgunnya yang hampir mengheadshot si Hashimoto ini, lalu mengusir Hashimoto. Lanjut, terlihat Piper dan Hashimoto sedang berjalan di tengah kota. Mereka dihampiri oleh seorang pria yang bernama Sam. Ini pelakunya. Sam ini sangat membenci orang Jepang dikarenakan anaknya yang gugur pada saat perang melawan Jepang. Dan kemudian London juga datang dan memarahi Piper karena masih saja berteman dengan si Hashimoto ini. Lalu Piper berkata bahwa yang dia lakukan ini adalah usahanya untuk membawa ayahnya kembali. Lalu London meminta Piper untuk menunjukkan caranya. Dengan keyakinan yang kuat, Piper mengancungkan kedua tangannya ke depan, tepat ke arah gunung yang ada di depannya. Piper malah ditertawakan warga sekitar. Tetapi, Piper tetap fokus untuk memindahkan gunung tersebut. Tak lama semua orang pun mulai merasakan getaran kecil dari tanah yang perlahan menimbulkan goncangan yang cukup kuat. Ternyata, itu hanya gempa bumi. Setelah kejadian tersebut, hal ini menjadi viral di kalangan masyarakat sekitar dan menggegerkan grup-grup WA keluarga. Lanjut, orang-orang mulai berspekulasi. Ada yang percaya gempa itu dibuat oleh Piper. Ada juga yang percaya bahwa itu hanyalah kebetulan. Kemudian, Piper pergi menemui Hashimoto dan mereka berdua pergi ke tepi pantai. Sambil memandangi indahnya sunset saat itu, Hashimoto berkata kepada Piper bahwa tempat di seberang sana adalah Jepang. Semenjak hari itu, setiap sore, Piper selalu pergi ke tepi pantai, melakukan gerakan ajaib nan uniknya ke arah Jepang untuk menghentikan perang, dan membawa ayahnya kembali. Tentunya, bermodalkan keyakinan yang ia miliki. Lanjut, pada suatu hari, Piper yang saat itu sedang bersepeda diberitahukan oleh orang-orang yang sedang membaca koran bahwa Piper telah berhasil. Kota Hiroshima telah dihancurkan oleh kekuatan bom atom dengan codename Little Boy. Hal itu menandakan bahwa perang sudah berakhir dan ayahnya akan kembali. Mendengarkan hal itu pastinya Piper sangat senang dan tak sabar untuk melihat ayahnya lagi. Shin pun berpindah ke rumah Hashimoto, di mana ia diserang oleh London dan Sam yang memiliki dendam terhadap orang Jepang.
Mereka menghajar Hashimoto secara membabi buta hingga mengakibatkan Hashimoto sekarat. Ketika mereka hendak pergi, London pun berubah pikiran dan membawa Hashimoto ke rumah sakit. Untungnya, nyawa Hashimoto terselamatkan dan London lagi-lagi masuk penjara untuk kedua kalinya. Esok hari pun tiba. Terlihat bahwa Nyonya Busby kedatangan seorang anggota militer, yaitu Kolonel Bob, yang datang dengan maksud membawa kabar mengenai suaminya bahwa suaminya James sudah tewas dan tubuhnya tidak dapat ditemukan. Tentunya mereka sangat terpukul dan sangat sedih mendengar akan hal itu. Lalu, mereka melakukan upacara pemakaman secara simbolis untuk mengenang sang ayah tercinta, James Busby. Di situ Piper pun melihat bahwa ada satu daftar yang belum ia lakukan, yaitu mengubur orang mati. Dan bertepatan karena ia pergi ke pemakaman ayahnya itu, berarti ia telah menyelesaikan semua daftar tersebut. Kemudian, Piper menghabiskan waktu duduk di tepi pantai bersama Hashimoto. Dia merasa bahwa dirinya sangat bodoh karena telah mempercayai daftar kuno itu. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan adalah sia-sia. Tetapi Hashimoto berkata kepada Piper bahwa ayahnya pasti sangat bangga terhadap Piper, dan tidak semua orang dapat melakukan seperti yang Piper lakukan. Semua itu butuh keberanian dan keyakinan yang sangat besar. Piper pun pergi ke makam ayahnya dan menaruh daftar kuno di sana, yang artinya dia sudah menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu kuburkan orang yang mati. Beberapa hari kemudian, Piper and family kembali kedatangan tamu. Tak lain adalah Kolonel Bob, yang menyampaikan kepada ibunya Piper bahwa suaminya James masih hidup. Bagaimana bisa? Jadi, pada saat perang, sepatu James dicuri oleh teman perangnya sendiri, dan identitas James sendiri ada di sepatu itu. So, si pencuri sepatu itulah yang tertembak mati, bukan si James. Setelah mengetahui hal tersebut, London pun pergi ke tepi pantai mendapati Piper dan berkata bahwa kamu telah berhasil. Akhirnya mereka bertemu dan berkumpul semuanya, dan bahagia dengan penuh sukacita. The end. Ya, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah pesan yang bisa ditemui di status-status WA, yaitu bekerja keraslah karena proses tidak mengkhianati hasil, dan hal yang lebih penting dari kerja keras adalah percaya pada dirimu sendiri. Walaupun ditertawakan oleh netizen, teruslah lakukan apa yang kau yakini. Maka hasil daripada keyakinan, kerja keras dan percaya diri akan mendatangimu, bro. Kami The Brothers mengucapkan Terima kasih. kepada kalian semua para human in the world yang selalu setia menonton video ini hingga the end. Sekian dari video kali ini, and see you on the next video. Biawak kuah asam.